Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pro kontra dengan lahirnya RUU Sikdiknas yang baru, di mana di situ salah satu disampaikan oleh Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim mengatakan bahwa RUU Sikdiknas ini salah satu permasalahannya yang baru-baru ini diperbincangkan adalah perihal pasal tentang tunjangan profesi guru yang hilang atau dihapus. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mencoba mengupas tentang RUU Sikdiknas ini. Bagaimana dengan nasib guru-guru yang sudah sertifikasi dan bagaimana juga nasib guru-guru yang belum sertifikasi. Namun sebelum kita bahas tentang pro kontra dihapusnya sertifikasi dan PPG bagi guru, kita simak beberapa paparan berikut ini. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, bahwa lahirnya Sikdiknas atau RUU Sikdiknas 2024 ini yang menjadi sasaran adalah mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang dalam dunia pendidikan Indonesia. Undang-undang dalam dunia pendidikan Indonesia yang dicabut tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas yang versi sebelumnya tentunya. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan tenaga pendidik dan dosen. Kemudian yang satu lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, ini yang menjadi sasaran bahwa lahirnya atau adanya rancangan Undang-Undang Sikdiknas yang baru ini dalam rangka mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang tersebut. Nah, adapun tujuan utama dari RUU Sikdiknas ini, yang pertama, RUU Sikdiknas mendorong adanya keselarasan peraturan perundang-undang yang terkait. Nah, saat ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini diatur oleh 3 undang-undang yang berbeda. Itu undang-undang tadi yang Undang-Undang Sikdiknas 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Akhirnya banyak peraturan ini menjadi tidak selaras. Misalnya, Standar Nasional Pendidikan saat ini tumpang tindih antara Undang-Undang Sikdiknas 2003 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012. Beberapa peraturan juga mengunci dan tidak mengikuti perkembangan zaman, yaitu mulai dari regulasi kewajiban 24 jam mengajar hingga kategori guru dan satuan pendidikan yang menurut kita kaku. Beragam aspek ini diatur secara rinci dalam undang-undang sehingga sangat sulit untuk dirubah. Nah, keberadaan ini berakibat berbagai upaya transformasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti kebijakan Merdeka Belajar selama ini kerap tersendat karena terkuncinya oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, tujuan yang pertama lahirnya RUU Sikdiknas ini untuk mendorong adanya keselarasan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tujuannya adalah RUU Sikdiknas bertujuan untuk merumuskan ulang sistem pendidikan agar lebih selaras atau fleksibel, mudah dan dikelola. Saat ini kerangka, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang ada begitu kaku dan tidak terintegrasi. Ini cenderung mengkotak-kotakan pendidikan anak berdasarkan karir belajar dan tentu menyulitkan mereka yang ingin berpindah haluan. Contoh misalkan, perpindahan dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti pesantren ke satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek seperti sekolah negeri saat ini tidak mudah karena standar yang berbeda-beda. Selain memudahkan skenario multi-entry dan multi-exit atau masuk dan keluar sistem pendidikan lewat skema yang bermacam-macam, maka RUU Sikdiknas juga menyelaraskan masing-masing jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tersebut dengan standar yang sesuai. Nah, oleh karena itu, tujuan lahirnya RUU Sikdiknas yang terbaru ini yaitu untuk merumuskan ulang sistem pendidikan agar lebih selaras dan fleksibel. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Nah, ini seperti contoh misalkan di
jalur, jenis, jenjang, dan pendidikan. Misalkan ini di jalur pendidikan formal, kemudian terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Standar yang berlaku ini standar input, proses, dan capaian. Nah, contoh bentuk pendidikannya misalkan kelompok KB, TKRA, kemudian juga di pendidikan dasarnya ada SD, MI, SMP, pesantren, dan sebagainya. Keterangannya di sini, standar capaian yang konsisten antara pesantren dengan satuan pendidikan lain akan mempermudah pelajar pindah dan dari pesantren ke Kemendikbudristek. Nah, ini yang memang menjadi sasaran salah satunya dalam rangka mengintegrasikan tadi. Kemudian tujuan yang ketiga, lahirnya RUU Sikdisnas adalah upaya mendukung kualitas dan kesejahteraan guru dengan lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang Sikdisnas 2003 yang berlaku saat ini, Bapak dan Ibu guru, tidak mengakui para pengajar pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di PAUD tidak ada di Undang-Undang Sikdisnas 2003. Pendidikan kesetaraan dan pesantren formal sebagai guru. Akibatnya apa? Jenjang karir, apresiasi, dan sistem pengembangan keprofesian mereka itu tidak terstandar dan relatif sulit dibina. Di sini ada 1,6 juta guru yang belum sertifikasi harus menunggu antrian cukup lama. Ini masalah yang kedua. Kenapa? Di mana harus masuk melalui jalur PPG baik prajabatan bagi guru-guru baru atau melalui jalur PPG dalam jabatan bagi guru-guru yang sudah lama mengajar. Ini masalah yang sekarang kita hadapi. Artinya dari guru-guru tenaga pendidik Indonesia yang perkiraan 1,3 juta sudah tersertifikasi dan ada kurang lebih 1,6 juta yang belum tersertifikasi, tentu ini menunggu antrian yang cukup lama dan bahkan bisa mencapai 20 tahun. Kenapa? Karena adanya peraturan di Undang-Undang Sikdisnas 2003 yang berlaku sekarang ini. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, penjelasan Kemendikbudristek melalui Menteri bahwa RUU Sikdisnas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. Artinya begini, setelah sekian lama mereka akan mendapatkan pengakuan formal melalui RUU Sikdisnas yang baru, RUU Sikdisnas juga bertujuan menyederhanakan dan membenahi aturan administratif terkait pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh, pendidikan profesi guru (PPG) misalnya, selama ini menjadi syarat meningkatkan tunjangan profesi. Hal ini membuat pengembangan guru kerap kali berorientasi finansial ketimbang kompetensi kependidikan. Dalam RUU yang baru ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN, aparatur negara maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini bukan janji pemerintah, tapi ini adalah undang-undang yang termuat dalam pasal 145 ayat 1. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, garis besarnya bahwa terkait RUU Sikdisnas di tujuan yang nomor 3 ini terkait dengan kesejahteraan guru, bahwa bagi guru-guru yang sudah sertifikasi, sekali lagi, tidak usah khawatir bahwa itu akan tetap berjalan seperti biasa, akan tetap mendapatkan tunjangan seperti biasa. Ini termuat dalam RUU-nya di pasal 145 ayat 1. Jadi kalau ada kabar bahwa sertifikasi itu dihapus, nah sebetulnya bukan begitu maksudnya. Tetapi bagi guru yang sudah sertifikasi, yang selama ini mendapat tunjangan, itu tetap akan berlaku seperti sekarang ini. Nah, itu penjelasan dari Menteri. Kemudian, bagaimana nasib yang 1,6 juta guru yang belum sertifikasi? Nah, ini penting juga. Ya, dalam RUU Sikdisnas, guru yang sudah
mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik bisa segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Bisa bayangkan Bapak dan sekalian, mungkin dalam 1 tahun untuk PPG itu sekitar 60-70 ribu guru. Sementara guru yang belum tersertifikasi itu sekitar 1,6 juta orang. Nah, bisa dibayangkan, maka antriannya cukup panjang. Oleh karena itu, dengan RUU Sikdiknas yang baru ini, bagi guru ASN yang belum mendapat tunjangan profesi atau belum tersertifikasi, maka akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu bagi guru ASN. Jadi artinya tidak perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang yang selama ini dilakukan melalui PPG. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan guru yang non-ASN? Nah, bagi guru yang non-ASN yang sudah mengajar tapi belum memiliki sertifikat pendidik, pemerintah bakal meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan kepada yayasan penyelenggaraan pendidikan tersebut, agar tentu nantinya bisa diberikan penghasilan yang lebih tinggi untuk guru tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, di sini cukup jelas bahwa dengan lahirnya RUU Sikdiknas yang baru ini tidak menghilangkan sertifikasi. Artinya justru di sini lebih memudahkan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Bagi guru yang sudah sertifikasi ya berjalan seperti biasa, dan bagi guru yang belum maka otomatis akan dinaikkan penghasilannya. Nah, baik yang ASN maupun yang non-ASN. Nah, di sini yang kemudian juga menjadi pertimbangan di di RUU Sikdiknas yang baru ini, bahwa Satuan PAUD, pendidikan anak usia dini, yang menyelenggarakan layanan bagi usia 3 hingga 5 tahun bisa diakui, artinya sebagai pendidikan yang formal. Nah, itu salah satu juga keuntungan bahwa bagi penyelenggara PAUD yang sekarang memang tidak terukur, tidak tersertifikasi, maka di sini akan nampak jelas perbedaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain 3 hal penting tadi dalam RUU Sikdiknas yang baru ini, hal lain yang diatur dalam RUU Sikdiknas ini ada 6 poin utama. Yang pertama, wajib belajar 13 tahun. RUU dimaksud diketahui memuat perubahan masa wajib belajar dari semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Di pasal 7 ayat 2 misalkan RUU Sikdiknas versi Agustus 2022 menjelaskan bahwa negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan dasar selama 10 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun. Artinya di sini menjadi sasaran dari RUU Sikdiknas itu warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan selama 13 tahun. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan PAUD. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sistem pendidikan PAUD akan terakomodir sebagai pendidikan formal yang terukur dengan lahirnya RUU Sikdiknas ini. Yang ketiga tentang kode etik guru. Yang keempat tentang penggunaan istilah pelajar. Ya, kalau sekarang itu ada istilah siswa segala macamnya, sekarang dikukuhkan bahwa menjadi istilah pelajar. Kemudian yang kelima juga ada Pancasila, itu masuk dalam kurikulum. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan inklusif, ini diatur khusus dalam undang-undang tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian tentang ramainya atau banyak berita di bawah bahwa sertifikasi akan hilang dan guru tidak akan melakukan PPG. Itu sebetulnya tidak demikian penjelasannya, tetapi sesuai yang saya katakan bahwa RUU Sikdiknas ini lebih mempermudah bagi guru yang belum sertifikasi, salah satunya itu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.